Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam ala khatamin nabiyyin sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, saudaraku kaum muslimin dimanapun berada, para pecinta kajian Syu'bul Iman atau cabang iman. Di kesempatan yang lalu kita sudah sama-sama mengkaji tentang cabang iman yang kelima, yaitu adanya qadar, takdir Allah yang wajib kita imani dan wajib kita rayakan dengan sepenuh hati. Syukur bila baik dan sabar bila kurang baik. Kita akan membahas cabang iman yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Wassadisu al-imanu bil yaumil akhir. Cabang iman ke-6 adalah iman kepada hari akhir. Hari akhir ini di dalam kitab Daqaiqul Akhbar dikatakan ada dua. Ada qiyamah sughra, yakni berakhirnya hari-hari kita, the last day of everybody. Hari terakhir untuk setiap manusia itu namanya qiyamah sughra, mati. Maka kematian adalah qiyamah sughra bagi personal. Ada yang qiyamah kubra. Qiyamah kubra ini adalah qiyamah di mana akan terjadi setelah 10 sebelumnya tanda-tanda didatangkan Allah. Ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang perhara dan dahsyatnya kejadian itu. Kita harus beriman bahwa dunia ini, dunia yang kita singgahi, dunia yang kita injak kali ini akan menemui titik akhirnya, akan berada pada sebuah peristiwa di mana air laut tumpah ke darat, gunung meletus, dan setiap yang bernama hidup itu pasti mati. Dan itu akan terjadi secara raya, secara semesta alam. Kapan? Kita tidak tahu. Mata sa'ah ya Rasulullah. Bahkan Rasul pun ketika ditanya, kapan kiamat itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Tapi paling tidak yang harus kita jalani, harus kita imani sampai saat ini adalah setiap person akan menemui kiamatnya masing-masing, yaitu kiamat sughra. Kita akan menemui akhir daripada perjalanan hidup ini, dan kita akan menemui di mana saat dohir jasad dengan ruh terpisah. Dan itulah yang harus kita senantiasa ingat. Dalam sarah kitab Alfiyah Ibnu Malik misalnya, Said Ibnu Malik berkata dalam syairnya, Samir la tazula zakirul mauti fanisyanuhu dolalam mubina. Samir, wahai ingatlah saudara-saudaraku, la tazula, jangan terhenti dalam pikiranmu, zakirul maut, untuk mengingat kematian, fanisyanuhu, karena melupakannya, dolalam mubina, itu salah satu tersambungnya kamu kepada perjalanan yang jauh dan menyesatkan. Jadi mengingat kematian, beriman kepada kiamat, itu salah satu cabang iman yang ke-6. Dan insya Allah dengan mengingat kematian, maka manusia akan banyak disadarkan ada kehidupan setelah dunia yang singkat, ada kehidupan setelah di sini, di alam sana yang serba abadi, di alam sana yang penuh dengan misteri, di mana hari itu akan ditentukan oleh kehidupan kita hari ini. In khairan fa khairun wa in syarrun fa syarrun. Kalau baik hari ini, baik pula esok. Kalau buruk hari ini, maka buruk pula esok hari ini. Penuh hati-hati dan penuh keimanan. Dalam sebuah ayat, dalam ayat Allah dalam Quran dikatakan wabil akhirati hum yuqinun,
Mereka orang beriman ini, orang bertakwa ini adalah mereka yang senantiasa nempel dalam hatinya, teringat akan kematian, teringat akan kiamat syukur. Bayangkan, kalau setiap manusia ingat akan kematian, maka dia tidak akan gas dalam mencari sesuatu yang belum pasti miliknya. Dia tidak akan kemaruk dan tamak untuk mengejar apa yang diinginkannya. Dia tidak akan cari jalan pintas dan potong kompas dalam segalanya. Tak perlu dia sikut samping, tak perlu dia injak kanan, injak bawah, injak atas. Kenapa? Semuanya akan berakhir dengan kematian. Dan bila sudah mati, bukan akhir daripada segala hal, tapi kematian adalah awal daripada pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, cabang iman yang ke-6 ini mengingatkan kepada kita semua, dunia sekilas saja, dunia tempat kita bercocok tanam, dunia tempat kita menanam semua amal kita, akhirat tempat kita menuai, tempat kita memanen segalanya. Oleh karenanya, tanamkan keimanan tentang adanya hari akhir, minimal untuk setiap pribadi yang disebut dengan kematian, agar dengan itu kita selalu muas diri bahwa seberapa panjang kita ingin, seberapa jauh kita mau, tetap di akhirnya kita akan kembali kepada tanah, dan saat itu Allah akan bertanya dan meminta pertanggungjawaban dari kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, batuk tadi.